Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Lili dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanani Hamid dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercubuana, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 Manajemen Komunikasi Proyek tentang perencanaan dan pengelolaan komunikasi proyek. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan manajemen komunikasi di lingkungan proyek meliputi beberapa poin berikut. Yang pertama adalah sebagai sarana penyebaran arsip, status pelaporan, dan informasi yang lain, mencakup riset dan statistik tentang proyek. Yang kedua, membagikan informasi mengenai keputusan seputar kondisi dan informasi proyek. Yang ketiga, memberikan keputusan dengan tujuan memperoleh penerimaan dan kesanggupan untuk menjalani keputusan tersebut. Yang keempat, sebagai media untuk menghubungkan serta pengintegrasian skema dalam proyek. Dasar teori. Dalam industri konstruksi, informasi proyek dipertukarkan secara luas dan inklusif sepanjang durasi perencanaan dan pelaksanaan proyek. Diuraikan bahwa komunikasi adalah sangat dibutuhkan setiap kali suatu proyek dilaksanakan oleh dan melibatkan manusia. Hasil akhir proyek secara langsung dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi proses yang berusaha memenuhi harapan klien, sumber daya biaya, dan tanggal penyelesaian. Selain itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dalam industri konstruksi untuk meningkatkan inovasi dan pengambilan keputusan yang positif dan untuk menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan konflik, pesan yang salah dipertukarkan yang mengakibatkan kegagalan proyek. Perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Dalam hal ini terdapat 3 poin penting tentang proses perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Yang pertama ada input, meliputi project charter, project management plan, project document, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Yang kedua ada tool and technique. Yang pertama ada expert judgment, communication requirement analysis, communication technology, communication model, communication method, interpersonal and team skill, data representation, dan meeting. Yang terakhir ada output, meliputi communication management plan, project management plan update, project document update. Yang pertama adalah untuk yang input. Dalam proses ini saya akan mengambil salah satu poin, yaitu piagam proyek atau project charter. Project charter adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakasa proyek atau sponsor yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek. Project charter ini mendokumentasikan informasi tingkat tinggi pada proyek dan pada produk layanan atau hasil proyek dimasukkan agar memuaskan. Saya akan mengambil salah satu contoh input manajemen komunikasi proyek pada tempat kerja saya. Di sini dapat dilihat bahwa perusahaan saya sedang melakukan konfirmasi komunikasi terkait kesanggupan menerima proyek dari owner. Yang kedua adalah tool and teknik. Dalam proses ini saya akan mengambil salah satu poin, yaitu meeting. Proses manajemen komunikasi rencana membutuhkan diskusi dengan tim proyek untuk menentukan cara yang paling tepat untuk memperbarui dan berkomunikasi informasi proyek dan untuk menanggapi permintaan informasi dari berbagai pemangku kepentingan. Berikut merupakan contoh tool teknik pada tempat kerja saya. Di sini dapat dilihat terdapat undangan untuk menghadiri meeting terkait evaluasi dan implementasi skema kemitraan konsultan tahun 2023 yang wajib dihadiri oleh semua perwakilan stakeholder terkait. Yang ketiga adalah output. Dalam proses ini saya akan mengambil salah satu poin, yaitu project document update. Proses ini menyajikan aktivitas terkait
tanggal, durasi, acuan acuan progres pekerjaan atau milestone, dan sumber daya. Minimal jadwal proyek mencakup tanggal mulai yang direncanakan dan tanggal selesai yang direncanakan untuk setiap aktivitas. Berikut merupakan contoh output pada tempat kerja saya. Dapat dilihat dalam dokumen ini terlampir update dari proyek yang telah dilaksanakan oleh perusahaan saya, mulai dari pekerjaan diterima hingga pekerjaan selesai. Berikutnya adalah pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Dalam hal ini sama dengan proses perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi, terdapat 3 poin juga dalam proses pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Yang pertama adalah input, meliputi project management plan, project dokumen, work performance report, enterprise environmental factor, organizational process asset. Yang kedua adalah tool and teknik, meliputi bagi berikut di bawah ini. Yang ketiga adalah output. Untuk input di tahap pengelolaan ini, dalam proses ini saya mengambil salah satu poin yaitu work performance report. Dalam hal ini, laporan kinerja kerja diedarkan ke pemangku kepentingan proyek melalui proses ini, seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi. Contoh laporan kinerja termasuk status laporan dan laporan kemajuan. Laporan kinerja kerja dapat berisi grafik dan informasi nilai yang diperoleh, garis, tren, dan perakiraan, grafik burden, cadangan, histogram cacat, informasi kinerja kontrak, dan ringkasan resiko. Berikut merupakan contoh input work performance report pada tempat kerja saya. Dapat dilihat di sini terdapat penilaian terhadap konsultan performance pada tahun 2023 yang dinilai langsung oleh pemangku kepentingan. Yang kedua adalah tool and teknik. Dalam proses ini saya akan mengambil salah satu poin yaitu project reporting. Reporting atau pelaporan berperan sangat penting untuk mengetahui perkembangan dari suatu kegiatan proyek. Report akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh manajemen, sehingga project planner sangat dibutuhkan dalam suatu proyek. Berikut merupakan contoh project reporting pada tempat kerja saya. Terlihat di sini rekan kerja saya mengirimkan report revisi pekerjaan kepada owner melalui email. Yang terakhir adalah output. Dalam proses ini saya akan mengambil salah satu poin yaitu organizational process asset update. Proses ini mencakup semua yang diperoleh organisasi yang dapat kita gunakan dalam pengelolaan proyek. Hal ini termasuk rencana formal dan informal, kebijakan, prosedur, dan pedoman. Proses ini sangat penting untuk tahap perencanaan, terlepas dari sifat proyeknya. Berikut merupakan contoh organizational process asset update pada tempat kerja saya. Pada contoh kali ini, terdapat perubahan kebijakan dari pemangku kepentingan terhadap mitra konsultan pada tahun 2023. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili dan teman-teman. Selamat malam.